Oke, terima kasih. Baik, jadi kita akan mengulas materi dari kelompok 6 yaitu tentang teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Nah, manusia itu dianggap sebagai agen aktif yang dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Konsep utama dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mencapai tujuan. Nah, dalam konseling, pendekatan sosial kognitif itu bertujuan untuk meningkatkan self-efficacy klien serta membantu mereka memahami dan mengubah pola pikir serta perilaku yang menghambat perkembangan diri. Nah, permasalahan yang sering muncul dalam teori ini tuh berkaitan dengan rendahnya rasa percaya diri, kurang keterampilan sosial, serta kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, konseli yang menghadapi masalah ini tuh biasanya memiliki kecenderungan untuk menyalahkan faktor eksternal atas kegagalannya dan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi atau perilaku mereka. Nah, peran konselor dalam pendekatan ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan dukungan, model perilaku positif, serta strategi untuk meningkatkan self-efficacy konseling. Proses konseling itu melibatkan identifikasi permasalahan, pemberian contoh perilaku yang positif atau modeling, terus reinforcement terhadap perubahan yang diinginkan, serta pelatihan keterampilan dalam menghadapi tantangan. Nah, keberhasilan konseling dalam teori sosial kognitif itu dapat diukur dari meningkatnya rasa percaya diri konseli, perubahan pola pikir yang lebih positif, serta kemampuan mereka dalam mengatasi masalah secara mandiri. Jika konseling mampu mengembangkan keterampilan sosial dan strategi coping yang efektif, maka intervensi konseling dianggap berhasil. Seperti itu. Terima kasih. Izin mengajukan satu pertanyaan lagi. Untuk sebetulnya faktor terbesar apa yang membuat seseorang memiliki pikiran negatif terhadap diri sendiri? Apakah ada pengaruh antara seseorang itu introvert atau extrovert, atau ada pengaruh dari gender atau apa? Jadi apakah ada pengaruh dari gender dan juga MBTI dan juga apa faktor lainnya gitu seperti itu? Apakah dapat dipahami? Jadi belum-belum kita sudah berprasangka buruk terhadap sesuatu. Itu satu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama gender ya. Apa tadi siapa yang nanya tentang apakah itu berhubungan dengan gender? Farah ya, Paras ya. Siapa tadi yang berhubungan katanya? Jadi nggak ada hubungannya sama gender gitu ya. Tidak ada hubungannya sama gender, tapi lebih berhubungan dengan informasi yang diperoleh. Jadi dia mau laki-laki mau perempuan, kalau informasi yang diterimanya sangat sedikit, ya dia bisa jadi akan memberikan kondisi yang seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua itu berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan juga dengan bagaimana sebenarnya level berpikir kita. Ya, level. Jadi eh, tadi berhubungan dengan cara kita berpikir, ya tadi gitu ya informasinya. Lalu yang kedua dengan level berpikir kita. Maksudnya yang dimaksud dengan level berpikir adalah tingkat perkembangan kita berpikir. Jadi pada saat kita juga tidak meningkatkan keterampilan berpikir kita sesuai dengan tingkat perkembangan kita, maka kita juga bisa menjadi negatif. Ya, kita bisa menjadi punya pemikiran negatif. Katakan misalnya, saya seringkali memberi contoh ini. Pada saat misalnya seseorang yang sudah seperti adalah dewasa, ya, saya anggap sudah dewasa, sudah